Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Putrihani dari kelas Agribisnis B Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji nilai tengah. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar istilah uji nilai tengah karena memang sudah dibahas beberapa kali. Dan di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan atau mengulang kembali. Nah, jadi uji nilai tengah ini adalah digunakan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan secara tepat terhadap hipotesis yang akan diuji dan hipotesis alternatifnya atau H1. Nah, uji nilai tengah ini terbagi menjadi dua, yaitu uji Z dan uji T. Nah, perbedaan antara dua ini adalah uji Z adalah jika data populasi diketahui, populasi varians diketahui, sedangkan uji D adalah data populasi varians tidak diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perbedaan keduanya, ini saya sajikan ke dalam sebuah tabel. Jadi, uji T, di mana t-test mengacu pada jenis uji parametrik yang diterapkan untuk mengidentifikasikan bagaimana cara dua set data berbeda satu sama lain ketika varians tidak diberikan, seperti yang sudah saya bahas tadi. Jadi variansnya tidak diketahui atau simpangan bakunya tidak diketahui. Nah, jadi selanjutnya uji Z menyiratkan tes hipotesis yang memastikan apakah rata-rata dua set data berbeda satu sama lain ketika varians diberikan. Nah, seperti yang saya bahas tadi juga, pada uji Z ini perbedaan antara uji Z dan uji T itu mengenai variansnya diberikan atau tidak, atau juga mengenai apakah simpangan bakunya diberikan apa tidak. Nah, jika uji Z ini tadi diberikan, uji T ini tidak diberikan. Lalu berdasarkan distribusinya, uji T ini distribusi siswa T, dan uji Z ini distribusi normal. Varians populasi tidak diketahui, dan yang untuk uji T, uji Z, varians populasinya diketahui. Selanjutnya, ukuran sampel, uji T ini lebih cenderung menggunakan sampel yang lebih kecil, yaitu kurang dari 30, sedangkan uji Z lebih besar dari 30. Nah, untuk rumus sendiri, sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, seperti yang tersaji di sini, di mana Z adalah X min mu dibagi tau per akar N, di mana X sendiri adalah mean sampel atau rata-rata sampel, lalu tau adalah simpangan baku populasi, N adalah ukuran sampel, mu adalah rata-rata populasi, dan N besar adalah jumlah data populasi. Nah, untuk mencari tau adalah akar dari sigma X min mu dikuadratkan lalu dibagi dengan N. Untuk uji T sendiri, T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Dengan mencari S-nya adalah akar dari sigma XI min X dikuadratkan lalu dibagi dengan N min 1. Nah, selanjutnya sifat sebaran T. Nah, sifat-sifat pada sebaran T itu yang pertama adalah terdistribusi dengan nilai tengah 0. Lalu terdistribusi secara sistem simetris sekitar nilai tengahnya. Lalu terdistribusi dengan ragam lebih besar dari 1. Akan tetapi bila jumlah contoh diperbesar, maka ragam akan bergerak mendekati nilai 1. Memiliki puncak yang tidak mencapai maksimum dan ekor yang lebih landai bila dibandingkan dengan sebaran normal. Jadi bentuk kurvanya tuh lebih landai kalau di sebaran T. Lalu terdistribusi dalam suatu bentuk tertentu yang berada untuk setiap ukuran contoh, akan tetapi mendekati sebaran normal dengan bertambahnya ukuran contoh atau sampel. Nah, yang menjadi karakteristik dari sifat sebaran T ini adalah terdapat DF atau degree of freedom, atau juga bisa disebut dengan DB atau derajat bebas, di mana nilainya itu dapat didapatkan dengan N-1. Jadi dalam uji T ini, salah satu yang harus dipertimbangkan itu adalah DB dan juga alfa. Nah, ini ada contoh dari tabel Z, bisa dilihat. Nah, lalu ini ada contoh dari sebaran T, dari tabel T, maaf maksud saya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam uji T itu, yang paling penting adalah
salah satu yang paling penting adalah derajat bebas, dB atau dk ini, lalu juga alfa, nilai alfanya. Nah, mungkin agar lebih jelasnya lagi, saya berikan contoh soal. Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk itu, peneliti mengambil sampel berukuran 50, dan setelah diuji di laboratorium, ternyata diperoleh rata daya tahan 7,8 kg dengan standar deviasi 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diketahui alfa sama dengan 1%? Nah, jawabannya, pertama itu kita harus mengetahui H0 dan H1. H0-nya adalah 8, dan H1-nya tidak sama dengan 8. Nah, jadi kalau misalnya sama dengan dan tidak sama dengan ini, menunjukkan bahwa ini uji dua arah. Alfanya sendiri tadi adalah 1%. Alfanya sendiri tadi adalah 1%. Selanjutnya adalah yang ketiga ini memasukkan rumus Z. Z sama dengan X min mu dibagi tau per akar N. Di mana tadi nilai X-nya adalah 7,8, lalu nilai mu-nya ada 8. Lalu dibagi dengan 0,5, dibagi dengan akar 50. Lalu didapatkan minus 2,817. Nah, lalu dicari, karena Z ini dua arah, jadi 1% ini dibagi 2, jadi 0,5%. 1%, 0,5%. Nah, lalu diubah menjadi desimal, yaitu 0,005%. Nah, kemudian karena ini uji dua arah lalu dibagi menjadi dua daerah, di mana masing-masing daerah ini yang kanan dengan yang kiri bernilai setengah, jadi 50%, 50%. Jika dijadikan desimal adalah 0,5 yang ini. Nah, jadi dikurangi 0,5 dikurang 0,005 sama dengan 0,4950. Nah, dari mana bisa didapatkan minus 258 dan 2,58 ini? Itu didapatkan dari tabel ini. Pertama kita lihat dulu kan tadi nilai ini adalah 0,4950. 0,4950. Nah, nilainya berarti di antara ini dan ini. Nah, tapi diambil yang terdekat karena dua-duanya diambil yang terdekat. Nah, jadi nilainya itu adalah 2,58. Jadi yang di daerah sebelah kiri itu minus 2,58, sedangkan di daerah sebelah kanan itu kan positif, jadi 2,58. Nah, karena maka dari itu berdasarkan nilai yang didapat ini kan Z hitung. Ini nilai Z tabel. Nah, Z tabel itu kan minus 2,817 itu kan terletak di sebelah kiri kan, di sebelah sini, di daerah yang merah ini. Nah, jadi jika terletak di daerah merah ini, maka keputusan uji H0 ditolak, maka klaim perusahaan tidak benar. Jadi yang diterima adalah H1. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari uji T. Produktivitas padi yang menggunakan pupuk A dengan nilai alfa 5%. Diketahui produktivitas padi nasional sama dengan 5. Nah, dengan H0-nya, jadi bisa didapatkan H0-nya 5, H1-nya tidak sama dengan 5, berarti ini uji dua arah lagi. Nah, tersaji data berikut yang harus dicari.
Nah, kurang lebih mohon maaf ya. Karena rumusnya kurang lebih sama, pada contoh soal uji T ini, saya ingin mencoba menjelaskannya lewat Excel. Nah, ini hasil yang saya dapatkan di Excel, penjelasannya nah, ini penjelasannya. Jadi, salah satu komponen dari rumus T tadi kan diperlukan untuk mencari produktivitas rata-rata. Nah, jadi untuk mencari rata-rata produktivitas, rumus yang digunakan dalam Excel adalah average, seperti ini, lalu diblok dari seluruh data ini. Nah, didapatkanlah hasil 5,14. Lalu, yang dicari adalah standar deviasi atau S. Nah, rumus standar deviasi di Excel itu STDEV, lalu diblok dari petak 1 sampai petak 10. Didapatkanlah standar deviasi atau S-nya itu adalah 0,096. Nah, nilai N sendiri adalah nilai untuk mencari N itu kan keseluruhan sampel. Rumusnya adalah count terus seluruh data. Untuk T hitung sendiri bisa juga dimasukkan dari Excel. Nah, rumus T hitung adalah produktivitas rata-rata dikurang dengan produktivitas yang di soal tadi 5, lalu dibagi dengan standar deviasi atau S, lalu dibagi lagi dengan akar. Nah, akar ini dibuat SQRT. Akar dari N. Akar dari N itu kan 10. Nah, dimasukkan seperti ini rumusnya, lalu didapatlah T hitungnya adalah 4,58. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu komponen penting dalam uji T itu kan adalah alfa dan derajat bebasnya, atau bisa juga DF, degree of freedom. Nah, rumusnya sendiri adalah TINV. TINV lalu dimasukkan derajat bebas tadi, disoalkan 5%, dijadikan desimal 0,05%, lalu dikasih tanda ini titik koma, lalu kan rumus DF tadi N-1, jadi dimasukkan 10 ini, B14 dikurang 1. Lalu didapat 2,26. Nah, kembali lagi ke soal. Maka dari perhitungan Excel tadi, didapatkan data seperti ini. Nah, karena T hitung, tadi kan T hitungnya 4,58 ini, 4,58 ini, lebih besar dari T tabel, 2,26. Kan, 2,26 ini, maka H0 ditolak, jadi H1 yang diterima. Jadi produktivitas padi dengan menggunakan pupuk tidak sama dengan 5 ton. Nah, atau juga bisa kita lihat di sini kan, daerah yang putih ini adalah daerah penolakan. Nah, daerah yang abu-abu ini adalah daerah penerimaan. Jadi kan letak 4,58 ini kan di sebelah kanan 2,26. Jadi dia masuk ke daerah yang penolakan. Maka dari itu H1 yang diterima.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.